Ada sebuah pertanyaan yang ingin saya ajukan dalam video ini. Mengapa ya dulu saat kita menginginkan sebuah barang, kita terus memikirkannya, lalu sedih berhari-hari, menyadari kenyataan tidak ada uang untuk membelinya. Tapi setelah barang itu berhasil kita beli dan sekarang ada di tangan kita, bukannya memanfaatkannya semaksimal mungkin, sampai mendapatkan penghasilan, kita malah merasa tidak puas dan menginginkan lagi barang lainnya yang kita kira lebih baik. Kenapa ya kita sampai seperti itu? Mari kita sama-sama jawab dan diskusikan. Sebenarnya perasaan tidak puas setelah mendapatkan sesuatu yang sebelumnya sangat diinginkan adalah hal yang wajar dan dirasakan oleh banyak orang. Ada beberapa faktor psikologis dan sosial yang mungkin menjadi penyebabnya. Yang pertama, hedonisme treadmill. Ini adalah sebuah konsep psikologis yang menjelaskan bahwa manusia cenderung beradaptasi dengan kondisi baru, termasuk kepemilikan barang. Setelah mendapatkan sesuatu yang diinginkan, tingkat kebahagiaan kita akan meningkat secara sementara, namun kemudian kita akan kembali ke tingkat kebahagiaan semula. Ini mendorong kita untuk terus mencari hal baru yang dapat memberikan kepuasan yang sama. Selanjutnya, kenapa kita seringkali tidak puas dengan apa yang dimiliki adalah karena perbandingan sosial. Kita seringkali membandingkan diri kita dengan orang lain, terutama di era media sosial. Melihat orang lain memiliki barang atau gaya hidup yang lebih baik dapat memicu rasa iri dan keinginan untuk memiliki hal yang sama. Penyebab lainnya adalah iklan dan pemasaran. Industri periklanan sangat pandai dalam menciptakan keinginan konsumen. Mereka membuat produk baru yang terlihat sangat menarik dan seolah-olah kita tidak lengkap tanpa memilikinya. Penyebab selanjutnya adalah kebutuhan akan validasi. Bagi sebagian orang, memiliki barang tertentu dapat menjadi cara untuk mendapatkan pengakuan atau validasi dari orang lain. Ketika kita mendapatkan barang baru, kita mungkin merasa lebih percaya diri atau diterima dalam kelompok sosial tertentu. Penyebab berikutnya adalah ketidakpastian dan kecemasan. Membeli barang baru seringkali dikaitkan dengan perasaan positif seperti kegembiraan dan harapan. Namun, ketika barang tersebut tidak memenuhi ekspektasi atau kita merasa kecewa, hal ini dapat memicu perasaan tidak pasti dan kecemasan. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana mengatasi perasaan tidak puas? Yang pertama, bersyukur. Cobalah untuk lebih fokus pada hal-hal positif dalam hidup dan bersyukur atas apa yang sudah dimiliki. Lalu, menghindari perbandingan sosial. Batasi penggunaan media sosial dan hindari membandingkan diri dengan orang lain. Lalu kita coba buat daftar prioritas. Sebelum membeli sesuatu, buatlah daftar prioritas dan pertimbangkan apakah barang tersebut benar-benar dibutuhkan atau hanya sekadar keinginan. Selanjutnya, menikmati proses. Fokuslah pada pengalaman dan proses mendapatkan sesuatu, bukan hanya pada hasil akhirnya. Berikutnya, kita berusaha untuk melatih kesabaran. Jangan buru-buru membeli sesuatu. Berikan waktu untuk berpikir dan menimbang-nimbang. Terakhir, membangun hubungan. Fokus pada hubungan dengan orang-orang yang kita sayangi. Hubungan yang kuat dapat memberikan kebahagiaan yang lebih mendalam daripada barang material. Intinya, perasaan tidak puas adalah hal yang normal. Namun dengan memahami faktor-faktor yang menyebabkannya dan menerapkan beberapa tips di atas, kita dapat belajar untuk lebih menghargai apa yang sudah kita miliki dan mencapai kebahagiaan yang lebih sejati.